961-970. Setelah Orson mendengar apa yang dikatakan melalui perangkat komunikasi, dia menjadi bisu. Napasnya mulai bertambah cepat, dan energi di sekujur tubuhnya meluap tak terkendali. Ledakan. Puncak Kosmos Ranker melepaskan energinya tanpa syarat. Badai yang kuat terjadi di ruang tamu besar keluarga Tufin. Bang 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 bang. Energi yang berasal dari Orson secara langsung menghancurkan semua yang ada di aula. Puan Orson. Puan Orson. Puan Orson. Anggota inti keluarga Tufin, yang merasakan energi, bergegas dan berteriak kaget ketika mereka melihat keadaan Orson. Orson sekarang diselimuti energi kekerasan dan destruktif. Dia baru tenang ketika inti keluarga Tufin tiba. Namun, dia tampak dalam keadaan tenang sebelum badai lain akan pecah lagi kapan saja. Kumpulkan semua senior inti keluarga dan ikuti aku untuk melihat Grandmaster, kata Orson, menekan amarah di hatinya. Lord Orson, apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu marah? Ya, Lord Orson, apa yang terjadi? Tolong beritahu kami agar kami dapat berbagi kemarahan Anda. Jangan sembunyikan semua yang ada di hati Anda. Kami adalah satu, jadi mari kita memikul beban bersama. Tolong beritahu kami, Lord Orson. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Inti dari keluarga Tufin bertanya satu demi satu. Sebagai eksekutif inti mutlak keluarga Tufin, mereka berhak mengetahui semua rahasia keluarga Tufin. Pasti telah terjadi sesuatu yang membuat Orson begitu marah. Orson memandang semua orang dan berkata dengan suara serak, saya baru saja menerima berita dari rumah leluhur. Plakat kehidupan Adan rusak. Apa? Semua inti di tempat kejadian menjadi pucat karena ketakutan. Plakat kehidupan Adan rusak. Bagaimana mungkin? Di permukaan, Adan adalah yang kedua setelah kepala keluarga Tufin, Orson. Dia adalah ranker kosmos menengah. Plus, bukankah dia membawa 9 ke planet hidup asli yang ditemukan Pavan? Bagaimana dia tiba-tiba mati? Jika ini nyata, maka, apakah ini berarti misi kita telah gagal total? Tuan Orson, apakah ini benar? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Jika orang yang mengawasi rumah leluhur tidak berbohong, maka ya, itu benar, Orson menggelengkan kepalanya dan menjawab. Bagaimana dengan 9? Apakah plakat hidupnya juga rusak? Tidak ada yang terjadi pada plakat kehidupan Nine dan Ione. Mereka seharusnya ditangkap. Namun, jika mereka berhasil melarikan diri, mereka pada akhirnya akan memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang begitu berani? Beraninya mereka mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin. Mungkinkah? Keluarga Alaban? Seseorang bertanya. Tidak mungkin, misi kita kali ini sangat rahasia. Satu-satunya orang yang tahu adalah inti keluarga Tufin yang sangat dapat dipercaya. Bagaimana keluarga Alaban bisa mengetahuinya? Apakah itu sangat tidak mungkin? Selain keluarga Alaban, siapa lagi yang akan menargetkan keluarga kita? Ditambah lagi, Lord Adan adalah ranker menengah kosmos. Siapa di tempat miskin sumber daya di tepi Bima Sakti yang bisa membunuhnya? Aku pasti pikir itu keluarga Alaban. Apakah menurutmu mereka bertemu dengan binatang galaksi atau bajak laut luar angkasa? Inti keluarga mulai menganalisis satu demi satu. Orson mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Plus, ada kemungkinan keluarga lain melakukan ini, dan itu adalah keluarga Dalla Rosa. Selain keluarga Alaban, keluarga yang paling tidak ingin keluarga Tufin bangkit adalah keluarga Dalla Rosa. Jika keluarga Tufin bangkit kembali, impian keluarga Dalla Rosa untuk menggantikan mereka sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti akan hancur. Orson lebih suka Adan mati di tangan binatang galaksi atau bajak laut luar angkasa. Jika itu dilakukan oleh keluarga Alaban atau keluarga Dalla Rosa, maka itu berarti mata-mata adalah salah satu inti dari keluarga Tufin. Bab 962. Ini sangat penting. Ketika ada mata-mata di antara eksekutif inti dari sebuah keluarga besar, itu berarti keluarga itu benar-benar hancur. Pertama, kumpulkan semua inti keluarga. Jangan tinggalkan siapapun. Kemudian, ikut saya untuk melihat Grandmaster. Masalah ini sangat penting bagi keluarga dan bahkan dapat menghancurkan kita. Ya, Tuan Orson. Semua inti keluarga Tufin berkata dengan keras pada saat yang bersamaan. 3 hari kemudian, Orson membawa semua inti keluarga Tufin ke planet tempat Grandmaster tinggal di pengasingan. Ini juga merupakan planet tandus, jadi relatif kecil. Hanya Grandmaster dan beberapa pelayan yang melayaninya tinggal di sini. Sebuah kapal perang Bima Sakti mendarat, dan Orson turun lebih dulu, diikuti oleh inti keluarga Tufin. Terbang tidak diperbolehkan di sini, jadi Orson hanya bisa memimpin yang lain untuk berjalan ke tempat di mana Grandmaster tinggal di pengasingan. Segera, mereka tiba di luar sebuah lembah. Saya Orson, kepala keluarga Tufin saat ini. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Grandmaster, teriak Orson di luar lembah. Segera, Orson mendengar sebuah suara. Masuk. Orson kemudian memimpin kerumunan itu ke lembah. Ketika mereka memasuki lembah, mereka menemukan bahwa itu benar-benar berbeda dari luar.
Dunia di luar tandus, tapi di sini seperti surga. Itu adalah hari musim semi yang indah, dan kupu-kupu beterbangan. Ada juga ikan yang berenang di kolam. Selain itu, ada banyak hewan dan tumbuhan berharga di sini. Orson tidak tertarik untuk mengagumi pemandangan itu. Dia berjalan ke sebuah bangunan kayu sederhana dengan inti dari keluarga Tufin. Kemudian, dia berlutut dan berkata dengan hormat, "Orson, kepala keluarga Tufin saat ini, ada di sini untuk menemui Anda, Grandmaster." Kekecewaan keluarga Tufin ada di sini untuk menemuimu, Grandmaster. Anggota inti keluarga Tufin lainnya semua berlutut dan berteriak. Apa masalahnya? Sebuah suara tua datang dari rumah kayu. Grandmaster. Orson memberitahu Grandmaster segalanya tentang bagaimana Pavan menemukan bumi, sebuah planet asli yang hidup, dan kemudian meninggal setelah dia menyampaikan berita itu kembali kepada keluarganya. Setelah itu, keluarga Tufin mengadakan pertemuan untuk memilih kepala generasi muda untuk menanam tanda budak, yang kemudian memecahkan plakat kehidupan Adan. Sekarang, Nine dan Ione juga hilang. Setelah dia mengatakan itu, Orson berlutut di tanah dan tidak berani bernapas. Dia diam-diam menunggu Grandmaster untuk berbicara. Bahkan jika Orson adalah seorang ranker kosmos puncak, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar ketika menghadapi Grandmaster, yang memiliki umur yang luar biasa dan kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, eksekutif inti lain dari keluarga Tufin berkeringat deras seperti bendungan yang rusak. Apakah kamu punya ide tentang apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Grandmaster bertanya. Grandmaster, kami menemukan 3 kemungkinan. 1. Ada mata-mata di antara eksekutif inti keluarga, jadi info misi bocor, dan keluarga Alaban atau keluarga Dalarosa menghentikan kami. Kedua, Adan dan yang lainnya bertemu dengan binatang galaksi yang kuat dalam perjalanan mereka, dan terbunuh. Ketiga, mereka bertemu dengan perompak luar angkasa yang sangat kuat, dan mereka membunuh Adan sebelum menangkap Nine dan Ione, kata Orson dengan hormat. Kekuatan tempur apa yang Anda pikir Anda butuhkan untuk mencapai semua itu? Grandmaster, Adan adalah ranker Mid Cosmos. Selain Blood Burning Potion, mereka mungkin harus berada di Celestial Rank Parsial atau Celestial Rank Pemula. Ledakan. Setelah Orson mengatakan itu, dia bisa merasakan bola energi yang menakutkan menguasai dirinya dan menyelimuti semua orang di tempat kejadian. Mereka semua gemetar ketakutan menghadapi energi ini. Bab 963. Setelah beberapa saat, Grandmaster menarik kembali energinya. Apakah ini semua inti dari keluarga Tufin sekarang? Apakah ada orang yang hilang? Grandmaster bertanya. Grandmaster, semua eksekutif inti keluarga Tufin ada di sini, dan saya tidak merindukan siapapun. Saya datang menemui Anda setelah saya mengumpulkan semua anggota inti, jawab Orson. Semua orang di sini seharusnya baik-baik saja. Jika ada mata-mata, mereka tidak akan begitu tenang. Pernahkah Anda menganggap bahwa ini dilakukan oleh orang-orang di planet asli yang hidup itu? Grandmaster bertanya. Grandmaster, ini tidak mungkin, bukan? Bagaimana mungkin sebuah planet yang hidup memiliki kekuatan untuk membunuh Adan? Dia adalah ranker Mid Cosmos yang kuat dengan ramuan pembakar darah di tubuhnya. Mereka memikirkan setiap kemungkinan tetapi tidak pernah berpikir bahwa seseorang di bumi melakukannya karena ini di luar ekspektasi terliar mereka. Seseorang di planet hidup asli dengan kekuatan untuk membunuh seorang ranker kosmos pertengahan. Siapa yang akan percaya itu? Mereka tidak percaya. Apakah tidak mungkin? Kalau begitu beritahu saya, bagaimana seseorang di planet asli yang hidup dapat mencapai peringkat planet puncak? Mungkin mereka memiliki bakat yang sangat tinggi. Bakat yang sangat tinggi. Anda berpikir terlalu sederhana. Ini bukan hanya masalah bakat bagi seseorang di planet asli yang hidup untuk mencapai peringkat planet puncak. Lalu apa? Orson bertanya dengan bingung. Sangat mungkin bahwa orang kuat pernah pergi ke bumi dan meninggalkan warisan mereka. Mungkin juga orang yang kuat hidup dalam pengasingan di bumi seperti saya. Dalam hal ini, Anda pasti akan membangkitkan ketidakpuasan pihak lain jika Anda pergi dan mencoba menanam tanda budak Anda. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya mustahil bahwa mereka akan membunuh Anda, Grandmaster menjelaskan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Grandmaster? Tanya Orson. Mereka juga merasa bahwa ini bukan skenario yang mustahil setelah mendengar apa yang dikatakan Grandmaster. Bima Sakti terlalu besar, dengan banyak orang kuat di dalamnya. Beberapa orang yang sangat kuat lebih memilih untuk menemukan planet terpencil untuk hidup dalam pengasingan. Mereka tidak menyangka karena belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika orang kuat hidup dalam pengasingan di sebuah planet, mereka pertama-tama akan mengubah planet ini menjadi planet warga terdaftar dari Kekaisaran Bima Sakti. Sangat sedikit orang yang hidup dengan tenang di planet asli yang hidup seperti ini tetapi tidak melaporkannya ke Kekaisaran. Kamu harus kembali untuk saat ini. Bukankah kepala generasi muda yang baru terpilih tidak mati? Terus tunggu beritanya. Jika kamu benar-benar tidak sabar, biarkan saja untuk saat ini. Baru-baru ini, saya telah berlatih keterampilan tempur dan saya dalam periode kritis. Ketika saya selesai dengan pengasingan saya akan pergi dan melihat seperti apa tempat bumi itu, kata Grandmaster dengan tatapan sedih. Ya, Tuan Besar. Orson dan yang lainnya semua menjawab dengan keras. Bumi.
Setelah David menginterogasi Nine dan Ione, dia menyadari sepenuhnya situasi keluarga Tufin, terutama di samping berita yang dia dapatkan dari Pavan. David tidak terganggu oleh anggota keluarga Tufin lainnya. Namun, ada seorang Grandmaster di keluarga Tufin, jadi David harus memberi perhatian khusus padanya. Mereka yang bisa disebut Grandmaster dalam kekuatan super raksasa seperti keluarga Tufin akan sangat kuat. David tahu dia tidak akan menjadi lawannya dengan kekuatan tempur peringkat kosmos puncaknya. Selain itu, ada juga Blood Burning Potion yang dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Meskipun ada efek samping yang cukup besar, itu tetap harus dipertimbangkan. Jadi, David harus mencari cara untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah, lalu dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Jelas, dia tidak bisa melakukan itu di bumi. Dia harus meninggalkan bumi sesegera mungkin dan pergi ke jantung Bima Sakti. Itu adalah panggung untuk benar-benar menggunakan kekuatannya. Satu-satunya masalah sekarang adalah keselamatan planet ini. Bagaimana dia pergi ke galaksi untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya sambil memastikan keselamatan bumi. David mulai mencari metode di web. Dia menghubungkan sistem ke internet Bima Sakti. Sistem ini adalah produk dari peradaban tingkat dewa dan tidak mungkin ditemukan. Kemudian, menggunakan kekuatan sistem, dia menyembunyikan lokasi bumi lagi. Bab 964. Kemudian, ia memasuki dunia bawah internet Bima Sakti. Ini sama dengan web gelap di bumi yang berdiri di area abu-abu internet. Semua orang akan melakukan transaksi teduh di sini. Setelah melihat-lihat sebentar, sebuah nama memasuki bidang penglihatan David. Ruang Meteor. Ini adalah salah satu nama yang paling banyak disebutkan di dunia bawah internet Bima Sakti. Dikatakan bahwa selama Anda punya uang, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Tentu saja, David merasa ini agak berlebihan. Bima Sakti, bagaimanapun, adalah wilayah kekaisaran Bima Sakti. Siapa yang berani mengatakan sesuatu yang begitu arogan dalam yurisdiksi kekaisaran Bima Sakti? Namun, David tetap berhubungan dengan mereka karena tujuannya bukanlah kekaisaran Bima Sakti. Sebaliknya, hanya keluarga Tufin yang akan kehilangan posisi mereka di antara 8 keluarga terkemuka. Dia percaya pada orang-orang yang berani mengklaim sesuatu yang begitu sombong. Dia tahu mereka tidak akan takut pada salah satu dari 8 keluarga terkemuka yang akan gagal. Lagi pula, tujuan David bukanlah untuk membunuh keluarga Tufin. Yang dia butuhkan hanyalah memantau keluarga Tufin. Dia bisa menemukan cara untuk melawan selama dia mengawasi pergerakan kapal perang dan Grandmaster Bima Sakti keluarga Tufin. Halo, David mengirim pesan ke pihak lain. Pihak lain merespons segera setelah David mengirim pesan. Halo, ada perlu apa? Kamu bisa melakukan apa saja di Bima Sakti, kan? David bertanya. Ya, tapi semakin sulit, semakin tinggi harganya. Saya ingin memantau pergerakan keluarga Tufin. Berapa biayanya? David menjawab. Keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka kekaisaran Bima Sakti. Ya. Apa yang ingin kamu pantau? Aku ingin memantau kapal perang Bima Sakti mereka dan pergerakan Grandmaster mereka. Kalau itu masalahnya, itu akan mahal. Anda harus siap. Sebutkan harga Anda, kata David bersemangat. Di mana dia akan menemukan kesempatan yang luar biasa seperti bisa menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah sekaligus mempelajari pergerakan keluarga Tufin kapan saja. Tolong tunggu, saya perlu menghitung harga sesuai dengan kesulitan tugas. Tidak lama kemudian, David menerima balasan. Aku butuh 10 miliar galaksi dolar. Sejujurnya, David sangat kecewa ketika melihat nomor ini. Dia pikir itu akan menjadi jumlah yang besar. Akan lebih baik jika itu bisa membuatnya menerobos langsung ke peringkat surgawi. Namun, itu hanya 10 miliar galaksi dolar. Tampaknya lebih sulit untuk menghabiskan galaksi dolar daripada uang di bumi. David ingat ketika dia pertama kali mendapatkan sistem, dia akan menghabiskan 20 miliar untuk membeli hotel secara acak. Tampaknya dia hanya bisa menghabiskan lebih banyak uang jika dia pergi ke jantung Bima Sakti. Bagaimana saya harus membayar? Pihak lain memberi David akun tersembunyi yang ditentukan. David kemudian membayar secara online dan mentransfer 10 miliar galaksi dolar ke rekening mereka. Pada saat yang sama, David memberi mereka informasi kontaknya. David akan segera mendapat kabar begitu kapal keluarga Tufin atau Grandmaster melakukan sesuatu. Sistemnya sangat menakjubkan, seperti yang diharapkan dari sesuatu dari peradaban tingkat dewa. Bab 965. Dia menghabiskan 10 miliar dolar galaksi agar kamar meteor memantau pergerakan keluarga Tufin, dan pada saat yang sama, dia juga mendapat 100 poin mewah, yang dapat dianggap membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, David tidak santai sedikit pun. 100 poin mewah tidak cukup untuk memberinya kekuatan untuk melawan seluruh keluarga Tufin. Karena itu, dia masih perlu melakukan yang terbaik untuk terus menghabiskan uang. Meskipun dia bisa berbelanja online di internet Bima Sakti, dia perlu memberikan identitas dan alamat tertentu. Namun, harganya tidak terlalu tinggi, dan dia perlu membeli banyak barang untuk menghabiskan 100 juta.
Hal-hal seperti senjata militer strategis akan sedikit lebih mahal, tetapi persyaratan untuk membeli barang-barang ini sangat tinggi. Dia membutuhkan kekuatan dan latar belakang tertentu untuk membelinya. Selain itu, jika dia membeli terlalu banyak barang dan menghabiskan terlalu banyak uang, dia pasti akan menarik perhatian kekuatan tertentu. Sebelum ia memiliki kekuatan mutlak, David tidak ingin mengekspos posisi bumi ke Bima Sakti. Bahkan jika bumi sekarang menjadi planet warga kelas atas Bima Sakti, itu belum aman. Hal ini terlihat dari Adan yang masih berani menghancurkan bumi setelah mengetahui bahwa Bima Sakti Empire telah mendaftarkan bumi. Jika David ingin melakukan apapun yang dia inginkan di Bima Sakti, dia harus menghabiskan setidaknya triliunan galaksi dolar untuk mendapatkan puluhan ribu poin mewah. Namun, bagaimana dia harus membelanjakan uangnya? David tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. David menunggu kabar dari kamar meteor di bumi. Dia akan melihat apakah keluarga Tufin merencanakan sesuatu yang penting sebelum dia merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika keluarga Tufin telah menerima berita kematian Adan dan mengirim seseorang ke bumi lagi, David tidak akan terlalu peduli lagi. Dia hanya bisa melawan, bahkan jika rahasianya terbongkar dan orang lain memperhatikannya. Bagaimanapun, dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Jika tidak, bumi akan hancur. Karena mereka akan mati, apa gunanya terus bersembunyi? Jika keluarga Tufin tidak merencanakan apapun, dia akan pergi ke pusat Bima Sakti dan diam-diam menghabiskan uang di tempat yang begitu makmur untuk meningkatkan kekuatannya karena seharusnya tidak menarik perhatian. Menurut pemahaman David, keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, dan mereka adalah keluarga yang perkasa. Namun, mereka telah menurun dan saat ini berada di urutan terakhir di antara 8 keluarga terkemuka. Bahkan mungkin saja mereka kehilangan status mereka kapan saja. Pembangkit tenaga listrik Mid-Cosmos Rank seperti Adan meninggal, yang merupakan kerugian besar bagi mereka. Dengan demikian, mereka pasti akan menganggapnya serius. Begitu kekuatan tempur David mencapai Mid-Cosmos Rank, dia tidak akan terkalahkan. Ditambah lagi, keluarga Tufin tidak mungkin tahu bagaimana Adan meninggal. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Oleh karena itu, setelah menderita kekalahan ini, keluarga Tufin mungkin tidak segera mengirim seseorang sampai mereka yakin akan kemenangan. Ini tentu saja, juga kecuali Grandmaster keluar dari pengasingan. Ini juga kemungkinan besar. David perlu mendengar dari kamar meteor sebelum dia bisa membuat pengaturan. Itu tergantung pada keluarga Tufin apakah dia harus keluar semua tanpa peduli di dunia atau tetap rendah hati dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya secara diam-diam. Ibu kota di Summerland, bumi. Itu sangat hidup di dalam kediaman David. Celia dan Selena bukan satu-satunya yang ada di sana. Pearl, Julia, Sandy, Amelia, dan Goldie juga telah pindah. Mereka mengatakan bahwa mereka di sini untuk meminta David membimbing mereka dalam kultivasi mereka, tetapi semua orang tahu niat mereka yang sebenarnya. Adapun apa yang memberi mereka keberanian untuk datang ke David tanpa peduli di dunia, itu karena semua orang lebih berpikiran terbuka setelah bumi hampir dihancurkan 3 kali. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dan mengejar siapapun yang mereka suka. Mereka tidak akan peduli dengan hasilnya karena bumi mungkin akan hancur suatu hari nanti. Karena itu, untuk menghindari meninggalkan dunia dengan penyesalan, mereka memutuskan untuk melakukan ini dengan berani. Bab 966. David sebenarnya sangat tidak berdaya sekarang. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang karena mereka semua ada di sini. Celia tampaknya tidak peduli sama sekali dan dengan hangat menerima wanita-wanita yang semuanya terkait dengan David. Sejujurnya, seorang wanita dengan kepribadian seperti Celia bisa menjatuhkan siapa saja, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Setelah dia menyatukan semua orang dengan cepat akur. Sekarang giliran David yang malu. 6 atau 7 wanita cantik yang semuanya 9 atau lebih berkumpul bersama, dan David harus menghadapi mereka setiap hari. Hal ini membuatnya sangat tertekan dan mengakibatkan dia tidak punya waktu untuk berduaan dengan Celia, sehingga dia harus menahan diri. Meskipun para wanita itu enak dipandang, dia hanya bisa melihat mereka dan tidak menyentuh mereka. Ini seperti penyiksaan. Karena David harus berurusan dengan bisnisnya sendiri, Selena, seorang dewa super parsial, akan mengambil tugas memimpin para wanita cantik ini dalam praktik. Sama seperti itu, David dan banyak wanita cantik sekarang tinggal di bawah satu atap. Kadang-kadang, dia juga akan menginstruksikan mereka dalam kultivasi mereka. Begitu banyak orang iri dengan hidupnya dikelilingi oleh keindahan seperti itu. Namun, hanya David sendiri yang tahu bahwa dia menderita. Tidak hanya dia tidak menikmati manfaat apapun, tetapi dia juga kehilangan waktu bahagianya dengan Celia. Jika David tidak bisa menahan diri, dia akan diam-diam mengirim pesan ke Celia terlebih dahulu. Kemudian, keduanya diam-diam akan bercumbu di tengah malam. Pada hari ketiga David menghabiskan 10 miliar galaksi dolar di jaringan bawah tanah Bima Sakti untuk menyewa Meteor Chamber untuk memantau keluarga Tufin, dia menerima pesan dari Meteor Chamber.
Belum lama ini, Orson, kepala keluarga Tufin, membawa semua eksekutif inti keluarga Tufin di kapal perang Bima Sakti ke planet tempat Grandmaster keluarga Tufin tinggal di pengasingan. Namun, kamar meteor tidak mengatakan alasannya. Mungkin David tidak membayar cukup untuk mengetahui isinya. Mungkin juga kamar meteor tidak tahu alasannya. Bagaimanapun, ini adalah rahasia inti dari sebuah keluarga super. Jadi, tidak semua orang bisa mengetahuinya. Namun, bahkan jika kamar meteor tidak mengatakan apa-apa, David masih tahu apa yang sedang terjadi. Keluarga Tufin pasti sudah menerima kabar kematian Adan. Itulah mengapa keluarga besar ini sangat mementingkan hal ini dan secara langsung membawa inti keluarga untuk menemui Grandmaster mereka. David meminta kamar meteor lagi untuk melihat apakah Grandmaster keluarga Tufin melakukan sesuatu. Hasil yang didapat David adalah Grandmaster masih hidup dalam pengasingan. Dia tidak keluar hanya karena Orson membawa inti keluarga untuk menemuinya. Ditambah lagi, keluarga Tufin hanya mengerahkan salah satu dari dua kapal mereka ketika mereka pergi menemui Grandmaster. Selain itu, mereka selalu diparkir di planet Tufin. Ketika David mendengar ini, beban di dadanya terangkat sementara. Seperti yang dia duga, kematian seorang ranker mid-kosmos seperti Adan membuat keluarga Tufin waspada. Mereka tidak akan mengirim seseorang secara acak dan pasti akan meminta nasihat dari Grandmaster. Sekarang Grandmaster masih dalam pengasingan dan kapal perang Bima Sakti tidak dikerahkan, itu membuktikan bahwa keluarga Tufin harus menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka akan mengirim orang-orang terkuat mereka saat berikutnya mereka datang. Grandmaster sendiri bahkan mungkin datang ke sini. Karena itu, karena dia memiliki ruang untuk bernafas, David harus memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Sangat penting baginya untuk meninggalkan bumi. Jika dia pergi, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah. Bab 967. David akhirnya memutuskan untuk membawa sisa tim Pavan dan menggunakan Octagon untuk meninggalkan bumi. Ketika datang ke Earthlings lainnya, dia tidak membawa salah satu dari mereka untuk saat ini, termasuk Celia dan Selena. Lagi pula, dia bahkan tidak punya tempat tinggal kali ini. Selain itu juga berbahaya. Mereka akan mengikuti rute keluarga Tufin ke jantung Bima Sakti. Ini agar David bisa mencegat mereka siapapun yang dikirim keluarga Tufin ke bumi. Ini akan jauh lebih baik daripada bertarung di dekat bumi, di mana dia harus ekstra hati-hati. Ketika dia akhirnya menyelesaikan masalah dengan keluarga Tufin, dia akan menetap di jantung galaksi Bima Sakti. Setelah itu, dia akan membawa Celia dan yang lainnya untuk melihat tempat-tempat paling makmur di Bima Sakti. Itu juga akan membantu meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mengambil keputusan, David pertama-tama memanggil semua dewa super di bumi untuk mengadakan pertemuan kecil dengan mereka untuk memberitahu mereka niatnya. Semuanya, saya mungkin akan meninggalkan bumi dalam beberapa hari ke depan dan pergi ke pusat Bima Sakti yang makmur. Untuk sementara saya akan menyerahkan bumi kepada Anda. Saya harap ketika saya kembali, bumi akan tetap sama seperti dulu. Sekarang, atau lebih baik. Internet sekarang terhubung, dan saya akan menghubungi Anda ketika saya tiba. Anda juga dapat menghubungi saya kapan saja jika Anda butuh sesuatu. David memandang Dewa Super di bumi dan berkata, semua orang mengerti bahwa David akan meninggalkan bumi cepat atau lambat. Bagaimanapun, bumi terlalu kecil, dan bakat David sangat tinggi. Dia perlu pergi ke suatu tempat yang lebih besar, dan itu akan menjadi panggung barunya. Karena itu, mereka sama sekali tidak terkejut. Tuan David, keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti. Kami telah membunuh begitu banyak dari mereka, apakah mereka akan benar-benar menyerah? Seseorang bertanya. Kamu tidak perlu khawatir, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah seputar keluarga Tufin. Saya meninggalkan bumi kali ini karena saya ingin menemukan solusi yang sempurna. Jika tidak, saya tidak akan dapat menyelesaikan masalah mendasar. Masalah jika saya tinggal di bumi. Kita tidak bisa pasrah dengan nasib kita, dan kita harus proaktif, jawab David. Tuan David, apakah Anda baik-baik saja pergi sendiri? Mengapa Anda tidak membawa beberapa dari kami bersamamu? Meskipun kami lemah, Anda akan membutuhkan seseorang untuk berdiskusi ketika Anda menghadapi beberapa masalah, kan? Seseorang menyarankan. Iya, Mar, David. Anda bisa memilih 2 dari kami untuk pergi bersama Anda, dan setidaknya Anda akan ditemani jika menemui sesuatu. Kalian harus tinggal di bumi untuk saat ini. Ketika saya tenang dan menangani masalah seputar keluarga Tufin, saya akan mengizinkan Anda keluar dan melihat-lihat. David, jangan khawatir. Kami di sini, dan jika ada yang ingin melakukan sesuatu pada bumi, mereka harus melakukannya di atas mayat kami. Kawan, berhenti bicara sekarang. Kami akan menjadi penghalang jika kami ikut. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mempermalukan bumi ketika kita akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar, kata Mason. Prestise Mason di antara kelompok ini juga relatif tinggi. Dia berada di urutan kedua setelah David. Lagi pula, ada rumor bahwa Mason pernah menjadi majikan David. Tuan Tua Stephanie, aku akan merepotkanmu untuk menjaga bumi. Saya akan segera kembali. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa Anda semua ke sana.
Setelah membuat pengaturan untuk Dewa Super, David kembali ke rumah. Selena mengajari semua orang seni bela diri. Ketika mereka melihat David, mereka segera berhenti berlatih untuk berkumpul di sekelilingnya. Dibandingkan dengan pelatihan, mereka lebih suka bergaul dengan David. David, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Bisakah kamu mengajariku? David, ada juga jurus yang aku tidak mengerti. Apakah kamu punya waktu? Bab 968. Semua orang mulai mencari topik untuk didiskusikan. Semuanya, saya mungkin tidak punya waktu untuk mengajari Anda di masa depan. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja pada Lena, kata David. Kenapa, Dev? Kamu mau kemana? Tanya Sandy. David, apa yang terjadi? Celia bertanya dengan cemas. Semua orang menatap David, menunggu jawabannya. Aku akan meninggalkan bumi dalam 2 hari dan pergi ke jantung Bima Sakti, jawab David. Kenapa kamu pergi ke sana? Kamu tidak membawa kami bersamamu. Apakah kamu tidak akan menjaga kami? Tidak menginginkan kami lagi? Celia bertanya dengan cemberut. David mengulurkan tangan dan membelai bagian atas kepala Celia sebelum berkata sambil tersenyum, dasar bodoh, bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Hanya saja kami belum menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Tufin. Meskipun mereka tidak akan mengirim orang ke sini. Untuk saat ini, kita tidak bisa pasrah dengan nasib kita dan harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, itu sebabnya saya harus meninggalkan bumi, dan bukan saya tidak ingin membawa Anda, tetapi perjalanan ini sangat berbahaya. Akan mudah bagi saya untuk melawan atau melarikan diri jika saya sendirian, tetapi berbeda jika saya membawa Anda. Tapi jangan khawatir, segera setelah saya selesai menyelesaikan masalah dengan keluarga Tufin, aku akan kembali untuk menjemput kalian semua. Betulkah? Tanya Celia. Tentu saja benar. Bumi adalah akarku, kampung halamanku, dan kalian semua ada di sini. Aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak punya pilihan. Aku ingin melindungi bumi, jadi aku harus pergi. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berlatih seni bela diri dengan Lena. Ketika aku kembali nanti, aku akan membawamu ke tempat-tempat paling makmur di galaksi, kata David tegas. Baiklah, David. Kami akan mengikuti Selena dan berlatih seni bela diri, tetapi kamu harus kembali dan berjanji kepada kami bahwa kamu tidak akan mati di luar, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Celia dengan mata merah. Mata beberapa orang lain juga sedikit merah. Oke, aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan kembali hidup-hidup untuk mendapatkan kalian semua. David kelelahan selama beberapa hari berikutnya. Orang-orang ini gila. Orang harus tahu bahwa David sudah menjadi puncak Cosmos Ranker, tetapi ini juga cukup untuk mengurasnya. Seminggu kemudian, David berjalan ke Oktagon sementara penduduk bumi yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya. Setelah dia masuk ke Oktagon, dia berbalik dan melambai ke semua orang sebelum menghilang. David tidak membunuh orang-orang yang dibawa Pavan karena mereka bisa mengendarai Oktagon untuknya. David juga membawa Nine dan Ione. Mungkin dua ini akan berguna. Saat mereka melihat Oktagon naik ke udara, Celia dan para wanita tidak bisa menahan air mata mereka lagi. Mereka takut David tidak akan kembali setelah ini, jadi mereka telah mengganggu David selama beberapa hari terakhir. Astaga! Setelah Oktagon naik ke ketinggian yang diinginkan, ia berakselerasi dengan kekuatan penuh dan menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan penduduk bumi untuk menatap kosong. David hanya akan mendapatkan platform untuk menampilkan bakatnya begitu dia mencapai panggung yang lebih besar. Semakin kuat David, semakin aman bumi di masa depan. Puluhan miliar penduduk bumi berdoa dalam hati untuk David, berharap itu akan memberinya keberuntungan. Bab 969. David meninggalkan bumi dengan harapan semua orang di bumi menemukan solusi atas krisis yang mereka hadapi. Banyak orang telah belajar tentang kekuatan keluarga Tufin melalui internet. Menghadapi raksasa seperti itu, bumi bisa dikatakan tidak memiliki perlawanan sama sekali jika David tidak ada. Mereka akan diperbudak atau dihancurkan. Oleh karena itu, satu-satunya harapan mereka sekarang adalah David. Hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan bumi. Oktagon sangat cepat saat bergerak dengan kekuatan penuh. Setengah bulan berlalu, dan David telah pindah jauh dari bumi. Meskipun Oktagon baru melakukan perjalanan selama setengah bulan, David hanya akan mampu menempuh jarak ini dalam beberapa ratus ribu tahun jika dia menggunakan teknologi bumi. Orang bisa melihat seberapa besar kesenjangan antara peradaban bumi dan peradaban lain dari Kekaisaran Bima Sakti. David sedang duduk di ruang observasi Oktagon saat ini, mengamati komet dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya lewat. Beberapa langsung dihancurkan menjadi puing-puing oleh Oktagon dan terus hanyut dalam kehampaan. Kadang-kadang, Oktagon akan melewati sebuah planet, tetapi itu hanya akan menjadi planet tak bernyawa. Langit-langit ruang observasi terbuat dari bahan transparan yang mirip dengan kaca di bumi, tetapi jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Akan baik-baik saja bahkan jika itu maju dengan cepat melalui kehampaan. Saat David sedang melihat bintang-bintang di langit dan mendesah pada kebesaran alam semesta. Ketuk-ketuk-ketuk. Seseorang mengetuk pintu. Masuk, ucap David. Berderak. Pintu terbuka.
Seorang wanita cantik datang dengan sepiring makanan lezat. Lebih dari 10 orang mengikutinya, masing-masing membawa sepiring makanan. Setelah mereka memasuki ruangan, mereka meletakkan makanan di atas meja. Tuan David, saatnya makan, kata wanita cantik yang memimpin sambil berlutut. Silakan menikmati makanan Anda, Tuan David. Wanita cantik lainnya juga berlutut di tanah saat mereka berkata dengan hormat. Mereka semua adalah pelayan yang dibawa Pavan. David mengira mereka mungkin berguna dalam perjalanan, jadi dia menyimpannya. Orang-orang ini telah lama ditundukkan oleh kekuasaan Daud. Bahkan Lord Adan Tufin bukanlah lawan dari pemuda dari planet asli yang hidup ini. Dia sangat kuat. Jika mereka melayani David dengan baik dan David membiarkan mereka berada di dekatnya, mereka mungkin bisa menaiki tangga sosial menggunakan nama David suatu hari nanti. Ada peringkat yang berbeda dalam hal pelayan juga. Seorang pelayan yang melayani seorang Stellar Ranker sangat berbeda dari seorang pelayan yang melayani seorang Ranker Kosmos. Selain itu, tidak ada yang berani menyinggung pelayan yang melayani Tuan Bima Sakti, bahkan keturunan langsung dari berbagai kekuatan di Kekaisaran Bima Sakti. Jadi, orang bisa melihat seberapa tinggi status mereka. Sekarang, mereka hanya bisa berharap untuk diakui oleh David dan diberikan izin untuk tinggal di sisinya. Aku mengerti, kamu bisa pergi sekarang, kata David tanpa ekspresi. Tuan, izinkan kami melayani Anda. Aku bilang kamu bisa pergi sekarang. David meningkatkan nada suaranya dan menakuti wanita yang berlutut itu sampai hati mereka bergetar. Kemudian, mereka bangun sambil gemetaran. Ya, Tuan, Anda dapat menghubungi kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Kami akan selalu siaga setiap saat. Setelah wanita yang memimpin mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan bersama yang lainnya. Akhirnya, David duduk di meja makan untuk mulai makan. Dia harus mengakui bahwa makanan di sini semuanya nikmat. Ditambah lagi, dia tidak bisa menemukan makanan ini di bumi. Saat dia makan makanan yang lezat dan bergizi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang penuh bintang. Ini tidak buruk sama sekali. Setelah makan, David terus berbaring di kursi goyang untuk melihat langit berbintang alam semesta. Setengah bulan berlalu dengan lambat. Bab 970. David telah pergi dari bumi selama sebulan di Oktagon. Namun, jaraknya masih belum setengah dari pusat Bima Sakti. David sedang tidur nyenyak hari ini ketika dia tiba-tiba merasa bergidik. Dia dengan cepat membuka matanya, segera membuka perangkat komunikasi, dan menghubungi ruang kontrol. Apa yang sedang terjadi? David bertanya. Tuan, saya baru saja membuat lompatan lubang cacing ruang angkasa, sehingga kapal akan sedikit bergetar. Jangan khawatir, jawab Komandan Oktagon. Seberapa jauh kita dari pusat Bima Sakti? Tuan, kami telah jauh dari bumi selama 1 bulan 3 hari. Menurut rute yang dijadwalkan, kami masih membutuhkan setidaknya 2,5 bulan. 2,5 bulan. Saya ingat Pavan mengatakan hanya butuh 3 bulan untuk datang dari kediaman keluarga Tufin terakhir kali. Tuan, itu karena kapal perang Bima Sakti 1 tingkat lebih tinggi dari Oktagon, dan karena kecepatannya jauh lebih tinggi daripada Oktagon, waktu yang dibutuhkan juga akan lebih singkat. Oke, tidak apa-apa. Jika Anda menemui masalah, Anda harus segera memberitahu saya. Ya Tuan. Setelah David selesai berbicara, dia mematikan perangkat komunikasi dan mengabaikannya. Dia tidak mengerti apa itu lompat lubang cacing ruang angkasa. Ditambah lagi, dia memegang nyawa orang-orang ini di tangannya, jadi mereka pasti tidak akan berani main-main. Oktagon terus maju melalui kekosongan. Sebulan kemudian, Oktagon membuat lompatan lubang cacing ruang angkasa lainnya. Kali ini, David diberitahu sebelumnya, jadi dia pergi ke ruang observasi untuk melihat. Dia melihat bahwa Oktagon sepertinya tiba-tiba memasuki dimensi lain. Itu gelap gulita, dan bahkan bintang-bintang di langit menghilang. Seluruh proses berlangsung sekitar 3 jam sebelum semuanya kembali normal. David merasa ini luar biasa. Apakah kita memasuki dimensi lain saat melakukan lompatan lubang cacing ruang angkasa ini? Mungkinkah dimensi spasial lain lebih dekat dari ini? David bingung, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Sebulan berlalu lagi, dan Oktagon membuat lompatan lubang cacing ruang angkasa lainnya. Sejak itu, David telah jauh dari bumi selama 3 bulan. Mereka juga semakin dekat ke pusat Bima Sakti. Tidak lama setelah mereka keluar dari lubang cacing luar angkasa, David tiba-tiba melihat sebuah benda bercahaya mendekati ruang observasi. Apakah itu? Sebuah pesawat ruang angkasa. Kami benar-benar menemukan sebuah pesawat ruang angkasa. David sangat bersemangat. Apakah kita akhirnya mencapai jantung galaksi Bima Sakti? Setelah lebih dari 2 bulan jauh dari bumi, akhirnya saya bertemu orang lain. Namun, sebelum David bisa merasa bersemangat, dia menemukan bahwa ada lebih dari selusin kapal bertanduk hitam menunggu di belakang pesawat ruang angkasa di sisi yang berlawanan. Selanjutnya, kapal terbang ini terus-menerus menyerang pesawat ruang angkasa di depan mereka. Meriam energi yang tak terhitung jumlahnya menghantam pesawat ruang angkasa. Meskipun gagal menembus pertahanan pesawat ruang angkasa, itu juga tidak bisa lepas dari kerusakan.
Kedua belah pihak mengejar dan berlari dari satu sama lain, perlahan mendekati David dan Octagon. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini perang antar bintang? Pada titik ini, perangkat komunikasi David menyala. Apa masalahnya? David bertanya setelah dia menjawab. Tuan, pesawat ruang angkasa di depan mencoba menghubungi kami. Apakah Anda ingin menerimanya? Komandan Octagon bertanya. David bisa menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Mereka kemungkinan besar mencoba meminta bantuan. Dia tidak ingin memperhatikannya, tetapi dia ingat bahwa dia baru di sini, jadi akan menyenangkan untuk mengenal beberapa penduduk setempat. Akan lebih nyaman untuk melaksanakan rencanaku, kan? Jadi, David berkata, terima panggilannya. Lihat apa yang orang lain katakan. Bab 971. Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak cepat melalui kehampaan di dekat pusat Bima Sakti. Di belakangnya ada lebih dari selusin kapal bertanduk hitam, dan mereka terus-menerus menyerang pesawat ruang angkasa. Meskipun kapal bertanduk hitam untuk sementara tidak dapat menghancurkan pertahanan pesawat ruang angkasa, tidak akan lama bagi pertahanan yang terakhir gagal jika ini terus berlanjut. Bagaimanapun, kapal bertanduk hitam adalah kapal tipe penyerang satu tingkat di bawah Octagon. Sementara itu, pesawat ruang angkasa itu hanya kapal bertipe komersial. Itu fokus pada pertahanan dan tidak memiliki serangan yang kuat. Itu tidak memiliki cara untuk melawan saat menghadapi pengepungan begitu banyak kapal bertanduk hitam. Pertahanannya akan secara bertahap dilanggar jika kapal-kapal bertanduk hitam terus menyerangnya. Pada saat ini, di dalam pesawat ruang angkasa, seorang wanita muda yang sangat cantik mengerutkan kening ketika dia melihat selusin kapal bertanduk hitam yang mengejar mereka tidak jauh. Mia Concord adalah peri penari di antara 4 peri di Bima Sakti. Kali ini, dia awalnya diundang oleh Burg, kepala planet tanpa batas, untuk menjadi tamu di planet tanpa batas. Burg dari planet Boundless baru-baru ini menerobos dari Star Realm ke Universe Realm. Karena dia telah mencapai peringkat kosmos, dia mengundang banyak teman untuk menjadi tamu di planet tanpa batas. Mia juga salah satu yang diundang. Dia awalnya tidak ingin pergi karena dia tinggal jauh dari planet tanpa batas. Karena ini, dia harus melewati tepi inti Bima Sakti. Namun, Burg mengajukan tawaran yang tidak bisa dia tolak, jadi Mia memutuskan untuk pergi. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu bajak laut luar angkasa di tengah perjalanannya, sehingga dia diburu sampai sekarang. Perompak luar angkasa adalah sekelompok bandit yang aktif di luar inti Bima Sakti. Mereka akan merampok setiap pesawat ruang angkasa komersial yang lewat. Mia tidak bisa mengerti, dia hanya melewati tepi inti Bima Sakti dan tidak keluar dari inti. Bagian luar inti Bima Sakti sangat besar, dan hanya ada sedikit bajak laut luar angkasa di sini. Namun, mengapa saya bertemu dengan bajak laut luar angkasa yang penuh kebencian ini? Apakah seseorang mengungkapkan keberadaan saya? Apakah seseorang berkomplot melawan saya? Mia tenggelam dalam pikirannya. Nona Mia, apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus seperti ini, pertahanan kita akan rusak paling lama dalam sehari, dan kita akan kehilangan perlindungan kita. Pada saat itu, kita tidak akan bisa melarikan diri, seorang setengah baya. Kata wanita itu cemas di samping Mia. Nona Kane, apa yang dikatakan pihak lain? Mia bertanya. Suaranya lembut dan merdu, meskipun terdengar sejelas bel, ada sedikit kelembutan di dalamnya. Siapapun akan merasa senang mendengar suaranya. Mereka bilang, Mes. Kane ragu-ragu. Kamu bisa memberitahuku, aku telah mendengar segala macam hal mengerikan selama bertahun-tahun ini. Mereka bilang kamu harus menyerah dengan patuh dan menjadi istri pemimpin mereka. Kemudian, mereka akan melepaskanmu setelah kamu melayani para pria selama 100 tahun. Benarkah? Katakan pada mereka aku menerimanya, tapi mereka harus membiarkanmu pergi duluan. Nona Mia, tidak mungkin. Aku tidak akan pernah pergi tanpamu. Kita akan mati bersama. Ditambah lagi, kamu sama sekali tidak bisa mempercayai bajak laut luar angkasa ini. Kamu tidak boleh menjanjikan ini pada mereka. Kane langsung menolak. Mes Kane, jika mereka setuju, Anda harus pergi. Pertama, karena akan lebih mudah bagiku untuk melarikan diri sendiri. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa pergi jika kita semua tetap bersama dalam kelompok yang begitu besar, kata Mia dengan tenang. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh dilema sebesar itu sama sekali. Nona Mia, tidak ada yang akan memiliki akhir yang baik ketika berurusan dengan bajak laut luar angkasa ini. Anda tidak bisa pergi. Nona Kane, jangan lupa bahwa saya juga seorang Stellar Ranker pemula. Jika saya sendirian, saya mungkin mendapat kesempatan untuk melarikan diri jika saya bertarung dengan seluruh hidup saya. Jadi, Anda harus pergi dulu. Tetapi, Mes Kane ingin mengatakan sesuatu, tetapi perangkat komunikasi tiba-tiba berdering. Dia menyalakannya dan bertanya, ada apa? Mes Kane, ada Octagon di depan kita. Mata Mia tiba-tiba berbinar. Octagon adalah senjata militer yang hanya dimiliki oleh pasukan besar. Dia mungkin diselamatkan sekarang karena dia menabraknya. Dia juga tahu apa yang menunggunya setelah bajak laut luar angkasa ini menangkapnya. Bab 972. Jika memungkinkan, dia pasti juga tidak ingin berurusan dengan orang-orang jahat ini. Apa, Octagon?
Aku akan segera ke sini. Setelah Frida selesai berbicara, dia berkata kepada Mia, Nona Mia, ada oktagon di depan kita. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa meminta bantuan mereka. Tentu. Keduanya pergi ke ruang kontrol pesawat ruang angkasa bersama. Ketika mereka berada di ruang kontrol, mereka melihat oktagon besar perlahan mendekati mereka. Siapapun yang dapat memiliki senjata militer seperti oktagon pasti akan menjadi kekuatan yang menonjol di Kekaisaran Bima Sakti. Kirim permintaan untuk menghubungi pihak lain, kata Mia. Ya, Nona Mia. Pesawat ruang angkasa mengirim permintaan untuk terhubung. Setelah beberapa saat, mereka menerima. Ada ledakan kegembiraan di ruang kendali pesawat ruang angkasa. Ketakutan terburuk mereka adalah bahwa oktagon akan menolak permintaan mereka. Jika itu terjadi, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Sekarang oktagon telah menerima, mereka setidaknya memiliki harapan bahwa oktagon akan setuju untuk membantu mereka. Bahkan sedikit harapan pun menjadi lebih menarik ketika seseorang berada dalam keadaan paling putus asa. Mereka akan ditangkap cepat atau lambat jika mereka tidak bertemu oktagon. Apa masalahnya? Suara seorang pria terdengar di ruang kendali pesawat ruang angkasa. Sumber suara ini adalah David. Begitu dia menerima permintaan itu, dia menanyakan pertanyaan ini. Halo, saya Mia Concord, dan kami bertemu dengan bajak laut luar angkasa saat dalam perjalanan ke planet tanpa batas. Tolong bantu kami. Saya tidak akan pernah melupakan rahmat Anda jika Anda melakukannya, kata Mia. Ketika orang-orang di dalam ruang kendali oktagon mendengar nama Mia, mereka tersentak kegirangan. Mia Concord, menari peri Mia dari 4 peri Bima Sakti. Kita bertemu dengan peri dansa. Aku ingin tanda tangannya. Saya juga. Kudengar tanda tangannya sekarang sangat mahal. Namun, David tidak mengenal Mia Concord atau Dance Fairy. Miss Concord kan, maaf, saya tidak mengenal Anda, jadi saya tidak berkewajiban membantu Anda, tolak David. Di dalam ruang kendali pesawat ruang angkasa. Kata-kata David seperti seember air dingin, memadamkan kegembiraan semua orang. Mia juga mengerutkan kening. Siapa di antara inti Bima Sakti yang tidak mengenal saya? Siapa yang tidak mengenal 4 peri? Tidak apa-apa jika dia tidak ingin membantu, tetapi mengapa dia mengatakan dia tidak mengenalku? Mungkin orang ini adalah penduduk asli, atau dia hanya tidak ingin membantu saya. Tapi bagaimana orang asli bisa memiliki oktagon? Karena itu, Mia merasa bahwa orang ini sama sekali tidak ingin membantunya. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi karena orang ini sangat tidak berperasaan. Lagi pula, dia tidak memiliki kewajiban untuk membantunya. Namun, Mia masih ingin mencoba lagi karena ini tidak hanya terkait dengan hidupnya. Ini juga akan mempengaruhi hidup dan mati puluhan orang di pesawat ruang angkasa. Selanjutnya, orang-orang ini telah bersamanya untuk waktu yang lama. Bab 973. Hanya peri menari Mia yang kurang kuat di antara 4 peri di latar belakang Bima Sakti. Dia lahir dalam keluarga kecil. Namun, dia mendapat posisi di antara 4 peri dengan mengandalkan kemampuannya, bergerak selangkah demi selangkah. Dia juga dicintai dan dipuja oleh banyak orang di galaksi. Meskipun dia hanya menempati peringkat terakhir di antara 4 peri, itu masih sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai oleh orang biasa. Orang harus tahu bahwa 3 peri lainnya berasal dari kekuatan terkemuka dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Secara khusus, Astrid Barlowe, kepala dari 4 peri, adalah putri Kekaisaran Bima Sakti. Banyak orang dari kekuatan besar harus memanggilnya sebagai Yang Mulia. Dia memiliki status tinggi, dan orang-orang memandangnya. Meskipun status dua lainnya tidak sebanding dengan Astrid, mereka pasti memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Mia. Paling tidak, mereka tidak akan pernah menggunakan pesawat ruang angkasa komersial saat bepergian. Mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk dihentikan oleh bajak laut luar angkasa. Justru karena Mia tidak memiliki latar belakang yang kuat, dia akan selalu membuat banyak orang memperhatikannya. Dia tidak berdaya untuk menolak undangan dari kekuatan terkemuka. Kalau tidak, keluarga di belakangnya kemungkinan akan terlibat. Alasan mengapa dia pergi ke planet Boundless kali ini adalah karena dia diundang dan juga diancam oleh Bur. Seorang kepala planet yang kekuatan tempurnya telah menembus ke peringkat kosmos pemula juga akan menjadi tokoh penting di Bima Sakti. Terlebih lagi, kekuatan di belakang Burg bahkan lebih menakutkan, dan dia dapat dengan mudah menyingkirkan keluarga Concord dengan menawarkan alasan acak apapun. Namun, meski banyak orang besar yang mengincar Mia, tidak pernah ada kabar seseorang berhasil mendominasinya. Ini juga alasan mengapa dia disukai oleh banyak anak muda. Kapal bertanduk hitam bajak laut ruang angkasa masih terus menyerang pesawat ruang angkasa Mia. Mereka sepertinya tahu keberadaan Mia kali ini. Dengan demikian, mereka menghalangi jalannya untuk mengusirnya dari inti Bima Sakti. Itu adalah dunia mereka di luar sana karena bajak laut luar angkasa tidak bisa memasuki inti dengan mudah. Begitu pejabat Kekaisaran Bima Sakti mengetahui tentang mereka, mereka akan segera dihancurkan. Jika ini adalah salah satu dari 3 peri lainnya, bajak laut luar angkasa tidak akan berani melakukan hal seperti itu.
Meskipun mereka adalah sekelompok orang yang putus asa, mereka tidak bodoh. Begitu mereka memprovokasi kekuatan terkemuka, mereka akan berada dalam masalah besar. Di dalam ruang kendali pesawat ruang angkasa. Apa yang kamu butuhkan untuk menyelamatkan kami? Selama itu dalam kekuatanku, aku pasti tidak akan menolak, tanya Mia. Dia merasa bahwa kemungkinan besar pihak lain ingin berbicara dengannya tentang kondisinya. Lagi pula, terlalu banyak pria yang mengincarnya di galaksi ini. Keturunan langsung dari banyak kekuatan besar, dan bahkan kepala keluarga, telah menyatakan diri kepadanya secara diam-diam dan terbuka. Namun, Mia akan mengacaukan mereka menggunakan berbagai alasan. Orang-orang itu semuanya bereputasi baik dan bermartabat. Apalagi Mia juga terkenal, oleh karena itu, mereka juga tidak akan menggunakan kekerasan terhadap Mia. Orang-orang dengan kekuatan besar perlu menjaga martabat mereka. Namun, Mia jelas tidak bisa menolak dalam situasi ini. Jika dia diberi pilihan, tentu saja dia tidak ingin jatuh ke tangan para perompak luar angkasa. Ini akan menghancurkan hidupnya. Oleh karena itu, dia lebih suka menyetujui permintaan David karena dia setidaknya masih bisa mengandalkan kekuatan kuat yang dimiliki Oktagon ini. Bab 974. Hanya saja dia tidak berharap David sama sekali tidak tertarik padanya, dan dia sama sekali tidak ingin membantunya. Operator di ruang kendali Oktagon menjadi gila. Mia benar-benar mengatakan itu. Jika mereka menyelamatkan Mia, Tuan David bahkan mungkin menjadikannya pembantunya. Betapa mengesankannya ini jika tersiar kabar. Mia adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti. Tembakan besar yang tak terhitung jumlahnya menginginkannya di tangan mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukannya. Sementara itu, mereka memiliki kesempatan ini sekarang. Akan mudah bagi Oktagon untuk menyelamatkan Mia dari pengejaran lebih dari selusin kapal bertanduk hitam. Bagaimanapun, Oktagon satu tingkat lebih tinggi dari kapal bertanduk hitam. Serangan kapal bertanduk hitam itu tidak akan melukai Oktagon sama sekali. Sebaliknya, serangan Oktagon bisa menghancurkan kapal bertanduk hitam dalam satu pukulan. Sangat disayangkan bahwa Tuan David tidak tahu seberapa terkenal peri dan saat itu juga tidak tahu berapa banyak orang yang terobsesi dengannya. Siapa yang mengejarmu? David bertanya. David adalah pendatang baru dan tidak tahu apa-apa tentang luar angkasa, jadi dia tidak ingin terlibat dalam perang antara dua kekuatan. Keluarga Tufin sudah cukup membuatnya pusing. Jika dia memprovokasi kekuatan lain yang menonjol, bukankah dia akan membuat masalah untuk dirinya sendiri? Puan, orang-orang ini semua adalah bajak laut luar angkasa di luar inti Bima Sakti. Saya diundang oleh Bur, kepala planet tanpa batas, untuk pergi ke planet tanpa batas untuk merayakan terobosannya ke alam semesta. Namun, saya tidak berharap untuk bertemu dengan ini. Bajak laut luar angkasa di tengah perjalanan saya. Pertahanan kami tidak akan mampu menangani serangan lagi. Tolong bantu kami, Tuan. Saya akan berterima kasih selamanya, jawab Mia dengan hormat. Bajak laut luar angkasa. Merayakan terobosan kepala planet Boundless Bur ke alam semesta. Apakah itu bahkan membutuhkan perayaan? Tampaknya orang-orang di galaksi peradaban Stella tidak berbeda dengan orang biasa di bumi. Mereka semua suka bersenang-senang. David berpikir dalam hati. Dia tidak tahu siapa Bur, tapi dia tahu sedikit tentang bajak laut luar angkasa dari internet. Orang-orang ini sama saja dengan penjahat yang terus-menerus menentang hukum. Mereka mengkhususkan diri dalam pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Jika tertangkap oleh mereka, para korban pasti akan kehilangan uang dan nyawa mereka. Jadi, haruskah saya menyelamatkan mereka atau tidak? Menurut karakter David, hatinya lebih condong untuk menyelamatkan mereka. Namun, dia saat ini memikul tanggung jawab besar, jadi tidak bijaksana untuk membuang waktunya di sini. Ketika David hendak menolak, dia mendengar suara lain. Nona Mia Concord, jadilah gadis yang baik dan menyerah. Kami akan membiarkanmu pergi selama kamu melayani anak buahku dan aku selama 100 tahun. Jika tidak, tidak ada yang akan menyelamatkanmu hari ini. Juga, aku lupa memberitahumu bahwa ada 1384 dari kita di sini. Haha. Kemudian, suara lain berkata, saya tidak peduli siapa Anda. Saya harus menyarankan Anda untuk berhenti menjadi usil. Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda campuri. Waspadalah agar tidak menimbulkan masalah bagi pasukan yang mendukung Anda. Pesan yang terakhir ini jelas ditujukan kepada Daud. Bagaimana mereka menghubungi kita? David bertanya kepada Komandan Oktagon. Tuan David, kami tidak menerima pesan itu. Mereka dengan paksa meretas kami, jawab komandan itu. Kamu tidak bisa membayangkan sejauh mana kekuatan kami. Pergi saja dengan patuh. Jika tidak, Oktagon bahkan tidak bisa melindungimu. Usir mereka, kata David kepada komandan. Ya, Tuan David. Segera, komandan itu berkata, Tuan David, saya tidak bisa. Mereka seharusnya menggunakan beberapa taktik khusus. Berhentilah menyia-nyiakan usahamu. Karena kami dapat meretas sistemmu, bagaimana kamu bisa mengusir kami? Jika Anda pintar, nak, Anda harus pergi sekarang. Jika tidak, kami juga akan mengambil tindakan terhadap Anda. Jangan berpikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu karena kamu memiliki perlindungan Oktagon.
Sejak kapan badut yang tidak relevan seperti bajak laut luar angkasa berani begitu sombong di depanku? Buka palka kapal dan biarkan Mia masuk. Setelah itu, siapkan meriam laser dan tunjukkan pada mereka bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh mereka lakukan. Katakan, kata David santai. Jika para perompak luar angkasa tidak mengatakan hal seperti itu, dia mungkin tidak akan menyelamatkan Mia. Lagi pula, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak ingin membuang waktunya di sini. Namun, karena mereka mengatakan ini, bukankah dia akan terlihat lemah jika dia tidak menanggapi mereka? Bagaimanapun, dia adalah seorang ranker kosmos puncak. Bersambung.